Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Wa qauluhu, dan bermula ucapannya musannif yang berupa wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Wal jaizu yang artinya wal jaizu, dan bermula perkara yang wenang, ma ialah perkara yasihu yang sah, yang sahih, fil aqli dalam akal, wujuduhu apa keberadaannya, ma, wa adamuhu dan ketiadaannya, ma, yakni ialah menghendaki siapa musannif aidan juga imma daruratan, ada kalanya jaiz tersebut menghendaki musannif daruratan terhadap jawaz yang daruri, jawaz yang tanpa melalui proses nazar. Wa imma, dan ada kalanya ba'da sabqin nazari, hukum jawaz tersebut diperoleh setelah mendahulukan atau setelah melalui proses nazar, mendahulukan proses nazar. Sekarang famisalul awwali, maka bermula contoh yang pertama, yaitu jawaz daruri. Ittisaful jirmi, ialah bersifatannya jirim, bi khususil harokati, dengan khususnya harokah, pergerakan. Masalan dengan umpamanya, misalnya benda ini bergerak, diklaim bergerak, dihukumi bergerak, maka fainal aqla, maka sesungguhnya apa akal, yudriku itu dapat mencapai apa akal, ibtidaan di dalam permulaan, sihhata wujudihi terhadap sahnya keberadaan harokah lil jirmih bagi jirim, wa sihhata adamiha dan terhadap sahnya ketiadaan harokah lahu bagi jirim. Ini contoh yang jawaz daruri, ketika kita mencetuskan keputusan mengklaim bahwa jirim ini bergerak. Kenapa kok kamu mengatakan bahwa pada jirim ini ada harokah, pergerakan? Karena akal mengetahui, memahami ibtidaan terhadap wenangnya adanya harokah, pergerakan pada jirim ini. Dan akal pun juga bisa mampu mengetahui bahwa jirim ini tidak bergerak pada saat jirim ini tidak bergerak. Wa misalus tsani, dan bermula contoh yang kedua, ta'zimul muti'i, ialah disiksanya orang yang taat, alladzi al-muti' lam ya'si, yang tidak bermaksiat, siapa alladzi Allah, terhadap Allah, qattu sama sekali, tarfata ainin, dengan sekedap mata, sedikit pun hamba ini tidak maksiat pada Allah, tapi wenang ditakzib, disiksa, mendapatkan azab. Kenapa? Fa innal aqla, karena sesungguhnya apa akal, innama yahkumu, ialah hanya saja bisa menghukumi apa akal, bijawazi hadzat ta'zibi, terhadap wenangnya takzib ini, fi haqqihi, di dalam haknya muti, aklan, di dalam akal secara rasional, akal pun bisa mengklaim bahwa hamba yang taat itu bisa saja ditakzib, mendapatkan azab, yaitu ba'da ayyan zurah, setelah harus merenungkan apa akal, fi burhanil wahdaniyati, di dalam dalil keesaan, lahu ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika akal merenungkan burhanil wahdaniyah,
dalil keesaan Allah, ya bisa saja orang yang taat, sudah taat, gak pernah maksiat sama sekali, tapi diazab. Mungkin itu. Kemudian wa ya'rifu, hingga mengetahui apa akal, wa ya'rifu dan mengetahui, wa ya'rifu dan mengetahui apa akal, annal af'alah, terhadap sesungguhnya apa beberapa perbuatan, kullaha seluruhnya af'al, makhluqatun ialah diciptakan ataupun makhluqah, li maulana jalla wa azza, bagi Tuhan kita jalla wa azza. Kata akal, setiap af'al perbuatan, tindak tanduk, kreativitas, langkah makhluk itu adalah makhluqah, ciptaan Allah. Allah bukan hanya menciptakan fisik saja, tapi pergerakannya juga Allah yang menciptakan, af'alnya juga Allah yang menciptakan. La asaroh, tidak ada dampak, ialah maujud likulli ma, bagi segala hal makhluk, siwahu ta'ala, yang selain Allah. Jadi fi asarimma, di dalam apa, bekas apapun, albattah sama sekali. Jadi af'al itu, af'alnya kita makhluk itu adalah ciptaan Allah, dan tidak ada segala sesuatu selain Allah yang mempunyai asar, yang bisa mewujudkan dampak, entah itu positif maupun negatif, karena ad-darrun nafi hanyalah Allah. Manfaat dan mudarat itu hanya datangnya dari Allah, bukan dari makhluk, bukan dari ma siwallah. Fayalzamu, maka menetaplah, min zalikah, daripada apa ini, innama fa innal aqla innama yahkumu ila akhirih, menjadi tetaplah istiwaul imani, apa kesamaan iman, wal kufri dan kufur, wat taati dan taat, wal maksiati dan maksiat, aklan di dalam hukum akal. Jadi yang nggak ada bedanya, taat kufur, iman kufur, taat maksiat, itu nggak berpengaruh pada Allah. Allah tidak terpengaruh oleh hal itu. Jadi seandainya kita nggak taat, ataupun seandainya kita taat lah, apakah kemuliaan Allah bertambah? Enggak. Seandainya kita kufur, apakah kemuliaan Allah berkurang? Enggak. Taat dan kufur itu tidak mempengaruhi pada kesempurnaan Allah, karena taat ini adalah kebutuhan kita. Taat maksiyah itu kebutuhannya kita. Kalau kita ingin selamat, ya harus taat, harus iman. Kalau ingin celaka, ya silahkan kufur maksiat, bukan kebutuhannya Allah. Wa anna kulla wahidin, dan sesungguhnya segala sesuatu, min hadhihi, dari iman, kufur, ta'ah, maksiyah, yasluh itu menjadi pantas, ayuj'alah, dari harus dijadikan apa kulla wahidin tersebut, amaratan sebagai ciri khas, tanda-tanda, alama suatu ju'ila yang telah dijadikan, al-akhiruh apa yang lain, amaratan terhadap tanda-tanda ciri khas, alaihi atas ma. Sekarang az-zulmu ala maulana, bayanun ialah penjelasan, anna zulmah sesungguhnya kezaliman, klaim zalim, ala Allah atas Allah, mustahilun ialah muhal. Wa zulmu dan bermula karena wa zulmu dan bermula kezaliman, ala maulana atas Tuhan kita jalla wa azza, mustahilun ialah muhal. Kaifama fa'alah, bagaimana mungkin, fa'ala berbuat siapa Allah, au hakama atau melakukan keputusan hukum siapa Allah. Karena ketika itu az-zulmu bermula kezaliman, yang dimaksud zalim itu adalah huwa tasarrufu, ialah menggunakan sesuatu, ala khilafil amri, atas membedai perintah, itu zalim. Masa Allah melakukan sesuatu ala khilafil amri? Kan gak mungkin kan. Seandainya kita yang melakukan tasarruf ala khilafil amri, ya kita melakukan sesuatu yang membedai perintah,
Karena ada yang memerintahkan kita kan hamba. Masuk akal kalau kita diklaim zalim. Tapi kalau Allah, wa maulana, dan bermula Tuhan kita Jalla wa Azza, huwal amiru, ialah zat yang memerintah, an-nahi, dan juga zat yang melarang, al-mubihu, dan zat yang memberikan kewenangan. Jadi fala amra wala nahya, fala amra, maka tidak ada perintah ialah maujud, wala nahya, dan tidak ada larangan ialah maujud, yatawajjahu, yang menghadap, apa amrun ataupun nahyun, ilaihi, terhadap Allah. Allah tidak pernah berjumpa pada amr dan nahyun, karena yang punya amr dan nahyun itu hanyalah Allah. Mimman, dari sesuatu. Allah tidak berhadapan dengan amrun maupun nahyun, mimman, dari sesuatu, siwahu, yang selain Allah. Itu karena kullu ma, bermula segala sesuatu, siwahu, yang selain Allah, adalah milkun, ialah milik, lahu jalla wa ala, bagi Allah jalla wa ala. Jadi la yabda'u, tidak memulai menciptakan sesuatu, apa ma siwahu syai'an, terhadap sesuatu, wala yu'idu, dan tidak bisa mengulangi ataupun mewujudkan sesuatu setelah tiada, apa ma siwahu, terhadap syai'. Yang namanya ma siwahu, selain Allah, gak kuasa, tidak sama dengan Allah. Wala athar, dan tidak ada apa dampak, ialah maujud, lahu, bagi ma siwahu, fi syai'in, di dalam sesuatu, albattah, sama sekali. Albattah, sama sekali. Jadi kalau az-zulmu dinisbahkan pada Allah, yang nggak mungkin, karena Allah al-amir, an-nahi, al-mubih. Justru Allah lah yang mempunyai perintah, mempunyai larangan, dan mempunyai ibahah, pemberian kewenangan. Sedangkan zulmun itu hanyalah dilakukan oleh objek daripada amr tersebut, bukan subjek, objek. Ya kita, kalau kita diklaim zalim, ya wajar, karena justru kita yang diperintah, justru kita yang dilarang melakukan pelanggaran. Yang mendapatkan nahyun ya kita, yang mendapatkan ibahah ya kita, yang punya amrun nahyun ibah bukan kita, tapi Allah. Kemudian wala syarika, dan tidak ada sekutu, ialah maujud, lahu ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, fi mulkihi, di dalam kerajaannya Allah. Wala yus'alu, dan tidak ditanyakan siapa Allah, amma, dari sesuatu, yaf'alu, yang berbuat siapa Allah. Enggak, justru kita yang ditanya atas apa yang kita perbuat. Kalau Allah enggak, yang Allah yang mempunyai af'al, Allah yang amir, an-nahi, al-mubih. Fasoha, maka sahlah, fasoha, maka sa'idan, ketika merenungkan hujjah keesaannya Allah dan pengetahuan bahwasanya af'al semuanya adalah makhlukah lillah, maka dari itu sahlah an ayyudrika, apa harus memahami, al-aqlu, apa akal, likullin, terhadap sesuatu, minal mu'mini, dari orang yang beriman, wal kafir, dan orang yang kafir, wal muti'i, dan orang yang taat, wal asi, dan orang yang bermaksiat. Akal dapat memahami, menerima sihhata wujudis thawabi, terhadap sahnya adanya pahala, wal iqabi, dan siksa, ancaman, au ada mahima, atau terhadap ketiadaan thawab dan iqab. Thawab dan iqab itu bagi mukmin, kafir, dan muti', ya kita lah. Kemudian waqtisasu kulli wahidin bimakhtassa bihi min dzalika. Waqtisasu kulli wahidin, dan bermula ketertentuannya setiap sesuatu, bima, dengan sesuatu, ikhtassa, yang menjadi tertentu, bihi, apa, kullu wahid, bihi, dengan ma, min dzalika, dari thawab dan iqab,
Innama huwa hanya saja ialah bermula ikhtisas bimah di ikhtiyari maulana, ialah disebabkan kemurnian pilihannya Tuhan kita Jalla wa Azza Allah, atas kemauan Allah itu sendiri. La bisa babin aklin, bukan karena sebab aklin yang rasional, bukan karena sebab akli. Iktadha yang dapat menegakkan apa? Sabab apa? Iktadha yang dapat menegakkan apa sabab zalika terhadap ikhtisas tersebut. Lakin akan tetapi idrakul akli bermula pengetahuan akal, pemahaman akal, penerimaan akal jawaz hadzal makna terhadap wenangnya makna ini ialah mauqufun, dimauqufkan, ditentukan ala tahqiqin nadhari, atas memantapkan proses nazar. Alladzi tahqiqan nazar qaddamna, yang telah mendahulukan siapa kami hu terhadap alladzi. Jadi fabana maka nyatalah lakah bagi kamu bihadza terhadap ingkisam pembagian ini, nyata bahwasanya annal jaizah sesungguhnya apa perkara yang wenang, yang qasimu ialah terbagi apa al jaiz aidon juga ila daruriyin terhadap jaiz daruri wa nadhariyin dan jaiz nadhari. Jadi jaiz pun terbagi menjadi dua, ada yang daruri tanpa mendahulukan proses nadhar, ada yang nadhari, yaitu klaim jawaz setelah diperoleh setelah melakukan proses nadhar. Kamangko sama sebagaimana telah terbagi al-qismani apa dua bagian, al-ladzani al-qisman qablahu yang ada sebelumnya ini, sebelumnya jaiz ini, sebelumnya ingkisom ini. Wattadhaha dan menjadi jelaslah bihadza dengan ingkisam, bukan ingkisom ya, ingkisam pembagian ini. Annal aksama menjadi jelas apa sesungguhnya apa beberapa bagian asalah satu yang tiga, qad tafarra'at sungguh telah bercabang apa al-aqsam as-salasa ila sitati aqsamin menjadi 6 dari beberapa bagian. Terbagi lagi menjadi 6 dari beberapa bagian. Min durabin dari beberapa bagian, salah satu yang 3. Fisna ini di dalam 2 bagian. Waduh, ini banyak nambah skema ini. Dari 3 macam bagian, wajib, mustahil, jaiz, itu 3 bagian itu. Wajib, dari wajib, mustahil, jaiz di dalam 2 pembagian itu terbagi menjadi daruri dan nadhari. Kemudian karena apa? Karena ketika itu kullu qismin bermula setiap bagian minha dari 3 bagian tadi, darabin salasa, fihi ialah tetap di dalam kul qismani bermula 2 bagian lagi. Qismani bermula 2 bagian lagi. Wa innama qayyadana dan hanya saja membatasi siapa kami as-sihhata terhadap sah bil akli dengan akal, fi haqqil jaiz dalam haknya perkara yang wenang. Fakulna maka berucap siapa kami fihi di dalam kaitannya dengan al jaiz tadi, berucap ma yasihu fil akli, ma terhadap sesuatu yang yasihu yang sah apa ma fil akli dalam akal, liyadkhulah agar tujuannya liyadkhulah agar dapat masuk fi dalam al jaiz, nahwu jawazil azabi apa umpamanya kewenangan azab, mendapat azab fi haqqil muti'i di dalam haknya orang yang taat, hamba yang taat. Kenapa? Fainal akla karena sungguhnya apa akal huwal hakimu ialah subjek pelaku yang menghukumi bisihhati wujudil azabi terhadap sahnya adanya azab, wa adamihi dan tiadanya azab,
fi haqqihi, di dalam haknya muti' tadi. Bimaknan dengan maksud annahu, sesungguhnya perkara law waqa'a ialah bila terjadi, kullun apa setiap sesuatu, minhuma dari azab dan adamil azab, lam yalzam maka tidak menetap, min wuqu'ihi dari terjadinya kullun tersebut, naqsun apa kekurangan, fi haqqihi ta'ala di dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wala muhal dan tidak ada muhal, ialah maujud albattatah sama sekali. Jadi inilah hukum jaiz yang sebenarnya, sesuatu yang sah di dalam akal, kewenangan terjadinya azab pada orang yang taat maupun tidak adanya azab. Karena akal ini adalah al-hakim yang memberikan hukum terhadap sahnya adanya azab dan ketiadaannya azab di dalam haknya muti'. Jadi seandainya setiap sesuatu dari keduanya, azab dan tiadanya azab tersebut terjadi, maka itu tidak bisa diklaim bahwa terjadi kekurangan dalam haknya Allah, tidak bisa, karena itu muhal. Tidak terjadi naqsun, pengurangan di dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala zat yang maha sempurna. Wala muhal dan tidak ada muhal, ialah maujud albattatah sama sekali. Tidak ada perkara yang muhal atas Allah. Hal-hal sifat-sifat yang muhal itu tidak pantas dinisbahkan kepada Allah, karena Allah tidak mempunyai kekurangan sama sekali. Kalau kita, hal-hal yang muhal atas Allah bisa mungkin ada pada diri kita, karena diri kita punya kekurangan. Demikian dulu, ada banyak kekurangan, tidak mempunyai sifat kesempurnaan kita ini, tidak sama dengan Allah. Demikian dulu, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.